let the beat drop, baby, I'ma let you know it always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da melodies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sinta Zulendra dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi bersama Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan atau menganalisis video dari Bapak Hanif Al-Qadri mengenai komunikasi interpersonal dalam organisasi. Kali ini yang menarik yang akan kita bahas adalah persoalan tentang komunikasi antara pribadi atau antar manusia, antar Anda dengan seseorang, antar kita dengan orang lain. Artinya memang dalam satu konsep kehidupan seseorang manusia akan sangat mustahil setiap individu, setiap diri kita terlepas dari kehidupan atau interaksi antara satu dengan yang lain. Karena sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial, kita akan butuh orang lain, dan media alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain mau tidak mau adalah komunikasi. Dan hubungan di antara kedua belah pihak itu kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Seperti apa dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal sebenarnya tidak sulit, karena setiap orang, setiap individu kita sudah melakukan. Hanya saja dalam persepsi teori barangkali ini yang perlu kita ulas, kita pahami seperti apa sebenarnya kelakuan dan apa syarat-syarat terpenuhinya sebuah konsep komunikasi interpersonal. Dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya menjadi tujuan dari komunikasi yang mereka bentuk. Pola yang terjadi memberikan manfaat untuk kedua belah pihak, karena memang akan banyak sekali noise, akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam berkomunikasi. Secara teori dia akan terlihat lebih sulit, padahal sebenarnya kita sudah melakukan dengan sangat sederhana, yaitu tadi karena kita harus mengondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi-kondisi atau bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Kita akan coba lihat seperti apa dan bagaimana polanya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal ini menurut berbagai jurnal. Berbagai artikel yang kita temukan di dunia maya atau pernah kita baca berdasarkan pendapat para ahli komunikasi. Nah, ini yang akan membuat kita menambah wawasan tentang hubungan peta konsep komunikasi interpersonal. Saya berharap Anda semua dalam kondisi terbaik sehingga proses komunikasi antara Anda dengan saya ini dinamakan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yang nanti akan terbagi banyak komunikasi kelompok,
kecil masuk dalam konteks itu. Antar pribadi masuk, kemudian komunikasi publik, dan sekarang saya tidak tahu apakah ini dinamakan komunikasi interpersonal atau ini bisa dinamakan atau belum bisa kita sebut sebagai komunikasi publik. Artinya kenapa sebenarnya masuk? Karena yang akan mendengar tidak hanya Anda. Ketika kita menggunakan dunia maya, aplikasi sosial media itu akan bisa dibaca, didengarkan atau ditonton oleh siapapun umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, komunikasi publik pun termasuk dalam wilayah komunikasi interpersonal. Teman-teman mahasiswa, sekarang kita lihat apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal. Makna dan pengertian dari komunikasi ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Konsepnya secara umum ya begitu. Interpersonal artinya adalah antar satu person dengan person yang lain. Proses komunikasi yang terjadi antara satu dengan yang lain orang yang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi. Itulah komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara komunikasi antar inter dengan intra. Kalau intra berarti di dalam diri, artinya gini, seperti kita menganonimkan sesuatu komunikasi intrapersonal. Itu diartikan sebuah penggunaan pembahasan atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator dalam diri kita sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita sehingga kita berpikiran secara sendiri untuk otak dan pikiran serta hati kita. Misalnya ketika saya ingin berbicara dengan seseorang, ada jam tertentunya. Dan mendekati waktu itu saya akan mempersiapkan diri, nanti saya akan berbicara apa, saya akan berkomunikasi dengan diri sendiri. Memungkinkan kita akan berbicara seperti ini, seperti itu. Kalau seandainya begini, apa yang akan saya lakukan? Atau apa trik yang akan saya lakukan? Sehingga lawan bicara akan bisa memahami sama dengan yang dimaksudkan kita sebelumnya, dan itu terjadi dalam pikiran kita yang kita sebut komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Kesuksesan atau keefektifan komunikasi sangat ditentukan oleh komunikasi kita. Makanya dalam berkomunikasi, kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal kita akan ikut serta berpikir, sehingga kita mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi interpersonal yang ada dalam diri kita. Sehingga kita dapat wadah, kalau seperti ini yang akan kita hadapi, berarti strategi harus
saya lakukan harusnya begini. Bahwa yang digunakan mungkin bahasanya 2 kali lebih sederhana karena kemampuan latar belakang pendidikan, budaya, itu juga harus disesuaikan. Maka itu tadi bahwa keefektifan komunikasi tergantung pada kita si komunikator. Kemudian pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli, yaitu menurut Arwen Pence, dia menyatakan komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Dan para ahli lain menyatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kita dengan pihak lain, artinya tetap ada 2 orang, minimal 2 dalam tim. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang dikumpulkan dibagi lagi jenisnya menjadi komunikasi diadik, publik, dan komunikasi kelompok kecil, dan itu masuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Dan komunikasi interpersonal juga berlaku secara konstekstual di mana bergantung pada keadaan budaya. Kemudian pendapat Litterzen, komunikasi antar pribadi minimnya adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal itu dianggap sebagai sebuah komunikasi antara melibatkan 2 kali yang terjadi. Bentuk khusus dari komunikasi menurut Litterzen adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya 2 orang dan oleh itu dilakukan secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesannya menangkap reaksi. Mulai dari poin-poin yang dikemukakan, yaitu raut wajah, mimik wajah, tatapan mata, semua terlihat sangat jelas antara verbal dan nonverbal. Misalnya, komunikasi antara suami dengan istri, guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, serta antara 2 sahabat, dan lain sebagainya. Kemudian kita bandingkan dengan pendapat Stillward Habs. Dia mengatakan ciri-ciri komunikasi diadik atau antar individu tadi adalah yang pertama, peserta komunikasi itu berada di dalam jarak yang dekat, sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim, melibatkan semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatapan mata, gerakan badan, intonasi, dan mimik muka, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, peserta komunikasi interpersonal memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara berkelanjutan dan spontan, dan itu berkembang terus, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu komunikasi antara pribadi, itu sebenarnya sangat personal. Untuk menjalankan tugas instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara demi membujuk mereka agar dapat menggunakannya dengan baik. Dan berbagai komunikasi yang paling lengkap dan sempurna, komunikasi antara pribadi sebenarnya memegang peranan penting kapanpun dan dimanapun. Komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab, intim, dekat dengan lawan bicara, berbeda dengan komunikasi lewat media massa, sosial. Sentuhannya akan sangat berbeda dan melalui televisi, surat kabar, dan teknologi canggih.
Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi interpersonal atau antar pribadi mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri antara interpersonal dan hubungan interpersonal. Ada sekurang-kurangnya 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu kepercayaan. Bila seseorang mempunyai perasa bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bisa menerima, tidak akan dikhianati, kita yakin pada lawan bicara kita, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya. Dan kepercayaan kita kepada orang lain itu pasti komunikasi interpersonal itu akan tumbuh bila ada faktor-faktor yang ikut. Misalnya soal karakteristik dan maksud oleh orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa dijaga, diandalkan, dan dianggap jujur serta konsisten. Artinya, faktor ini turut mempengaruhi ketika orang lain berbicara melalui komunikasi interpersonal. Bagian yang kedua yaitu kekuasaan. Artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk. Misalnya kita terhadap orang tua. Orang tua akan lebih percaya kita mendengarkan omongan kita dibandingkan dengan orang lain. Jadi kekuasaan kadang-kadang memberikan paradigma dan pengaruh besar. Dan kekuasaan itu sama halnya dengan persoalan, tapi karena kekuasaan dia memiliki sesuatu kekuasaan yang kadang-kadang di luar kendali kita yang bisa dipercaya oleh umat, misalnya seperti ulama dan orang tua, walaupun orang tua kita misalnya hanya lulusan SD, namun karena pengalaman dan adab kita akan mempercayai mereka. Dan yang ketiga yaitu kualitas, yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, harapannya sudah dinyatakan, segalanya dikirimkan dengan baik. Si komunikator dengan begitu meyakinkan untuk memprediksikan bahasa sehingga bisa dipahami oleh si komunikan. Dan yang keempat yaitu perilaku suportif, akan menempatkan kualitas komunikasi dan beberapa ciri, yaitu seperti yang pertama, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya kita tidak perlu memberikan kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Yang kedua, orientasi masalah, mengomunikasikan keinginan untuk kerjasama, menentukan pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama menerapkan tujuan dan cara meraih tujuan itu. Dan yang ketiga yaitu spontanitas, sikap jujur dianggap tidak menyelimuti motif atau modus tertentu atau keinginan-keinginan 2 kali lipat banyaknya. Biasanya spontanitas ini lebih diyakini dan dipercaya. Yang kelima, sikap terbuka atau adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Jadi terbuka terhadap kritikan, kemampuan sikap
terbuka ini adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, melihat itu, persoalan, dan lain-lain. Yang dimaksudkan yaitu terbuka terhadap isi, materi, atau kajian yang akan dibahas sebagai informasi. Jadi terbuka terhadap kritikan, atau kita berasumsi tentang ternyata lawan bicara memberikan argumen yang lebih baik yang kita terima, maka keterbukaan itu membuat lebih baik, kondusif, dan intens. Dan yang keenam yaitu persepsi interpersonal. Persepsi itu membedakan makna pada stimulus indrawi, mengkritikan informasi secara indrawi yang berasal dari komunikasi atau diri seseorang atau lawan bicara yang berupa pesan verbal atau pesan nonverbal, bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal. Seseorang peserta komunikasi yang salah dalam memberikan masukan terhadap pesan itu dan menyebabkan komunikasi itu menjadi gagal. Dan yang ketujuh itu konsep diri. Konsep diri menjadi pandangan atau perasaan kita sendiri tentang diri kita. Kita punya konsep terhadap pemikiran dan perasaan terhadap diri kita masing-masing. Konsep diri yang positif biasanya akan ditandai oleh banyak hal positif juga. Minimal ada 5. Yang pertama yaitu ada keyakinan, yaitu yakin akan kemampuan untuk mengatasi masalah. Yakin bahwa kita mampu, apapun problemnya, kita harus yakin bahwa kita mampu mengatasinya. Dan yang kedua yaitu merasa setara dengan orang lain. Jangan merasa, aduh kita ini siapa sih, dan lain-lain. Tuhan menciptakan manusia itu dengan level yang sama. Setara berarti bukan untuk menuntut kita untuk lebih tinggi walaupun pendidikan kita bagus, seakan-akan yang paling pintar. Kita itu setara, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Yang kedua itu menerima pujian tanpa rasa malu. Tapi sebenarnya jangan terlalu senang ketika dipuji, karena pujian kadang-kadang menjatuhkan ketika dipuji. Diterima sewajarnya saja, anggap itu masukan sebagai tanda bahwa orang menerima kita sangat dengan luar biasa. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, kemajuan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Yang kelima yaitu kita harus mampu memperbaiki diri kita karena kita sanggup. Artinya apapun pun kondisinya, kekurangannya, kita harus mampu memperbaiki diri kita agar terlihat lebih baik lagi. Yang kedelapan yaitu atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah suatu bentuk kesukaan kepada orang lain, sikap positif, dan juga termasuk daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi itu sangat dipengaruhi oleh atraksi interpersonal, khususnya dalam hal yang pertama, yaitu dalam penafsiran pesan ataupun penilaian terhadap informasi yang kita sampaikan. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain itu sebenarnya
tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan nasional akal sehat kita. Tapi kita juga makhluk emosional. Jadi rasa kadang-kadang memang memainkan peran dalam konsep interpersonal. Ketika kita sudah memiliki rasa sayang, entah itu bersifat negatif, dan kita akan mudah menerimanya dan menjadikannya sebagai bentuk positif. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah membenci seseorang atau membenci dia, kita cenderung melihat karakteristiknya ketika kita berkomunikasi seakan-akan semuanya bersifat negatif. Meski pada saat itu dia justru memberikan informasi yang benar tentang sesuatu. Jadi kalau ini terjadi atau dilakukan, kita akan menjadi buta untuk memiliki sesuatu secara subjektif dan tidak objektif. Jadi harus sangat berhati-hati ketika memberikan penilaian terhadap seseorang itu. Yang kedua yaitu persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi berupa hal yang menyenangkan dan menyenangkan oleh si komunikan. Dan bila kita berkumpul dengan satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, biasanya kita akan gembira dan senang, dan akan lebih mudah terbuka dengan kelompok tersebut. Dan sedangkan jika kita berkumpul dengan kelompok yang tidak memiliki kesamaan atau notabene yang kita benci, yang kita tidak suka, itu akan membuat kita tegang, merasa resah, tidak nyaman, dan tidak enak. Sehingga seakan-akan ada gap antara kita sebagai komunikator dengan si komunikan. Kita akan menutupi diri dan cenderung menghindari sehingga merugikan dan berdampak pada proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan mereka. Dan yang permasalahan yang terakhir adalah yang ke-9, yaitu hubungan interpersonal sendiri, hubungan antara kita dengan lawan bicara. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang melibatkan kedua belah pihak, akan menumbuhkan kadang-kadang hubungan ini maksudnya akan menimbulkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan diri, memperlihatkan siapa diri mereka. Hubungan yang baik, emosional yang terbentuk di antara kedua belah pihak memberikan respon positif, akan memberikan pengaruh terhadap proses komunikasi yang terjadi karena lebih nyaman, terbuka, percaya. Maksudnya yaitu kita akan bersikap lebih nyaman dan terbuka kepada si komunikan serta percaya dengan apa yang kita sampaikan. Ketika berbicara dengan sahabat yang kenal dibandingkan berbicara dengan orang lain yang belum kenal, maka kita akan merasa canggung. Menurut Miller, dalam konteks ini dia menjelaskan exploration interpersonal. Communication di situ dinyatakan bahwa memahami proses komunikasi interpersonal menurutnya menuntut hubungan simbolis mutualisme atau saling menguntungkan antara komunikator dengan komunikan. Artinya ada kepercayaan, penerimaan, maka ditentukan dalam komunikasi efektif
sebenarnya tergantung di kitanya si komunikator. Maka dituntut mengenai siapa lawan bicaranya, siapa komunikannya. Semakin kita bisa merasakan, semakin menerima, membuka diri, berempati, komunikasi akan jauh lebih menyenangkan dan berkembang. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi yang telah saya lihat dalam video Bapak Hanif Al-Qadri. Jika ada kata-kata saya yang salah atau pengucapan materi saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.